LBH Kepton dan perwakilan masyarakat eks-Pungsi Maluku yang tersebar di Maluku, Maluku Utara, dan Sulawesi Tenggara mendatangi Kementerian Sosial pada Senin 7 Desember 2020. Kedatangan mereka untuk mempertanyakan pembentukan tim panel pencairan bantuan dana eks-Pungsi Maluku. Pembentukan tim panel merupakan kewajiban pemerintah pusat berdasarkan eksekusi PN Jakarta Pusat pada 22 September 2020 terhadap putusan PK Mahkamah Agung yang memenangkan gugatan class action masyarakat eks-Pungsi Maluku. Ya, jadi setelah tanggal 26 September kemarin pertemuan kami di pengadilan yang dihadiri oleh 7 menteri, 3 gubernur dan presiden, dan semuanya sepakat. Jadi kelanjutan pada hari ini adalah kami meminta untuk tindak lanjut daripada proses pembentukan tim panel. Jadi kami tadi sudah bertemu dengan Ibu Direktur PSKBS dan nanti akan hari ini dijadwalkan untuk bertemu dengan Pak Menteri. Jadi kebetulan Menteri baru yang kebetulan juga dia adalah Menteri Kementerian PMK. Jadi semoga saja dalam waktu yang tidak terlalu lama ini hasil kunjungan ini bisa langsung ketemu Pak Menteri untuk menyampaikan secara langsung unek-unek perjalanan panjang kami hingga mungkin lebih memudahkan daripada proses pembentukan tim panel. Saya kira itu Pak mungkin hari ini. Kalau perkembangannya sebenarnya sejauh mana sih? Ini kan prosesnya udah cukup lama juga ini sejak inkrah keputusan dari pengadilan ini. Ya. Jadi kami dari tim yang datang ini dari Maluku, dari Pak Mansur dan Maluku Utara, Sulawesi Tenggara hari ini memang untuk bersama-sama memang mendengarkan langsung. Jadi terkait perkembangannya itu memang sebagaimana amar putusan yang pertama harus dibentuk adalah tim panel. Jadi kami dan kementerian juga sepakat bahwa yang pertama harus dibentuk adalah tim panel dulu. Jadi untuk kelanjutannya dengan perjalanan panjang tim panel dulu. Karena nantinya tim panel itu yang akan membahas penganggarannya, jumlah datanya, dan itu nanti akan tim panel yang bahas. Sejauh mana nih perkembangan tim panel? Sejauh ini hasil komunikasi dengan pihak Kementerian Sosial, dalam hal ini Bu Direktur, itu yang akan diusulkan kepada Pak Menteri. Jadi dalam waktu yang tidak terlalu lama ini kami akan bertemu dengan Pak Menteri karena kami juga pada akhirnya merupakan bagian dari tim panel. Jadi kami akan silaturahim dan akan dijadwalkan untuk bertemu dengan Pak Menteri untuk tindak lanjut daripada pembentukan tim panel tadi. Ini menterinya siapa nih? Karena kan Menteri Sosial sudah ditangkap ya dalam kasus yang lain gitu. Ya. Jadi hasil komunikasi tadi memang Pak Menterinya yang Pak Jual P Batubara itu karena ada kasus, jadi itu digantikan oleh menteri dari PMK. Jadi yang kami akan bertemu ini menteri yang baru ditunjuk kemarin oleh Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi. Ini harapannya gimana nih Pak? Kasus ini kan sudah sekitar 10 tahun ya Pak ya? Ya. Jadi harapan masyarakat tentunya bersama tim semua mudah-mudahan untuk proses tim panel ini dipercepat lah. Ya, karena untuk masuk kepada tahap penganggaran dan masuk ke tahap pendataan dan lain sebagainya itu pembentukan dulu tim panel. Jadi ini yang kami harapkan mudah-mudahan di tahun ini tim panel sudah bisa keluar. Ini ada informasi ada rencana aksi nih Pak? Rencana aksi itu bukan dari kami, itu dari mahasiswa yang ada di Maluku Utara ingin mendengarkan juga langsung mungkin dan mempertanyakan di Kementerian Sosial. Mungkin mereka juga punya hak, namanya masyarakat. Jadi mereka punya hak juga untuk bersuara, ya kami juga ya tidak bisa melarang kalau mereka juga mengadakan kegiatan atau aksi di Kementerian Sosial. Saya juga kurang tahu informasinya, tapi info yang saya dapat kalau bukan hari Kamis, hari Jumat. Ya, kondisi masyarakat di Maluku sendiri gimana Pak? Artinya mungkin di Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku gimana Pak sekarang ini? Kondisi masyarakat di Maluku Utara dan Sulawesi Tenggara pada prinsipnya menunggu ya. Ya karena namanya bantuan pasti saat ini dalam kondisi yang masyarakat corona begini sangat menantikan namanya bantuan seperti itu ya. Pemerintah berdasarkan putusan PK Mahkamah Agung wajib membayar bantuan pada eks-pengungsi kerusuhan Maluku sebesar 18 juta rupiah untuk tiap kepala keluarga. Dengan jumlah pengungsi mencapai ratusan ribu kepala keluarga, jumlah total bantuan diperkirakan mencapai 3,9 triliun rupiah. Kasus ini bermula dari kerusuhan Maluku pada tahun 1999 dan pada tahun 2006, masyarakat eks-pengungsi merancang gugatan class action dan pengadilan sendiri dimulai pada tahun 2011. Gugatan dimenangkan eks-pengungsi Maluku melawan pemerintah dalam setiap level pengadilan, dari pengadilan negeri hingga putusan PK, dan putusan PK diputuskan pada 31 Juli 2019. Dan pada 22 September 2020,
PN Jakarta Pusat mengeksekusi putusan PK Mahkamah Agung. Dengan demikian, pemerintah wajib membayar dana bantuan pengungsi eks-kerusuhan Maluku senilai kurang lebih 3,9 triliun rupiah. Mada Mahfud, Ring 1 melaporkan.